Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah manajemen proyek akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari tugas proyek charter untuk proyek perayaan ulang tahun MOLBE. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Irsalina Izni, yang kedua yaitu ada Sheila Marceliana, yang ketiga yaitu ada Wulan Arumandani, keempat ada Rekanita Nurania Meisha, dan yang terakhir ataupun yang kelima yaitu saya sendiri, Fatima Azhara. Dan berikut adalah pembahasan dari tugas kami. Untuk pembahasan pertama dari project charter ini adalah mengenai project information. Pada project information ini terdapat beberapa data atau informasi awal, yaitu mengenai project ID, project name, project manager, dan juga project sponsor. Dimulai dari project ID yaitu AB46 Intra 305. Untuk project name-nya yaitu perayaan ulang tahun MOLBE, dan untuk project manajernya yaitu Fatima Azhara, dan yang terakhir untuk project sponsornya adalah MOLBE. Lanjut pada tahap berikutnya adalah informasi mengenai historic of version, atau bisa disebut juga sebagai riwayat versi. Pada tahap ini terdapat dua riwayat versi pada project charter kami, yaitu pada tanggal 29 bulan Mei tahun 2024 terdapat versi pertama pada project charter kami, di mana alasan dari versi ini ditujukan untuk memperbaiki bagian-bagian yang kurang tepat pada project charter kami. Kemudian pada tanggal 5 Juni tahun 2024 kami melakukan pembaruan versi yang kedua pada project charter kami, di mana hal ini merupakan tahap finalisasi project charter kami yang telah direvisi sepenuhnya. Berikutnya adalah pembahasan mengenai business need, problem, and opportunity. Yang pertama yaitu adalah needs. Nah, untuk needs ini, apa yang diharapkan atau yang dibutuhkan setelah pelaksanaan acara ulang tahun MOLBE? Nah, yang dibutuhkan atau diharapkan yang pertama yaitu adalah meningkatkan kunjungan dan penjualan di MOLBE pada saat acara perayaan ulang tahun. Yang kedua yaitu adalah meningkatkan engagement dengan pengunjung melalui aktivitas atau kegiatan yang ada pada perayaan ulang tahun. Yang ketiga yaitu adalah memanfaatkan momen ulang tahun untuk peluncuran produk atau layanan baru, ataupun juga melakukan renovasi fasilitas mall. Dan yang terakhir yaitu adalah dapat meningkatkan loyalitas pengunjung. Selanjutnya ada problem. Nah, untuk problem ini kita menuliskan apa masalah yang mungkin terjadi ketika pelaksanaan acara ulang tahun pada MOLBE. Nah, untuk masalah yang mungkin terjadi, yang pertama yaitu adalah pengunjung tidak tertarik dengan aktivitas ataupun juga kegiatan yang dilaksanakan pada acara ulang tahun MOLBE. Yang kedua yaitu tidak semua tenan atau penyewa antusias untuk mengikuti perayaan. Yang ketiga yaitu lonjakan kunjungan dapat menimbulkan masalah kemacetan dan juga kurangnya fasilitas. Dan yang terakhir yaitu adalah kemungkinan terdapat masalah teknis yang mengganggu berjalannya acara, seperti halnya gangguan listrik, audio, dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu adalah opportunity. Dan untuk opportunity atau peluang ini yaitu menuliskan peluang apa yang akan terjadi ketika perayaan ulang tahun MOLBE. Untuk peluang yang pertama yaitu adalah memanfaatkan momen ulang tahun sebagai daya tarik bagi pengunjung baru. Kemudian yang kedua adalah melakukan promosi atau event khusus lainnya untuk mendorong kunjungan di waktu-waktu tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah meningkatkan citra positif mall di mata pengunjung. Dan yang terakhir yaitu adalah meningkatkan penjualan dan pendapatan selama acara. Selanjutnya ada project objektif. Yang pertama ada persiapan awal acara. Terbentuknya tim project yang berkompeten, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan baik dalam mengorganisir acara. Selanjutnya yang kedua ada tersusunnya anggaran yang akurat dan terukur sehingga biaya dapat dikelola dengan efisien tanpa adanya pemborosan atau kekurangan dana. Selanjutnya terjalinnya koordinasi yang baik dengan vendor, tenan, pihak manajemen mall, serta pihak-pihak terkait lainnya sehingga semua pihak dapat bekerja sama dengan optimal. Dan terakhir ada teridentifikasinya resiko-resiko yang mungkin terjadi dan tersusunnya rencana mitigasi yang efektif untuk mengatasi resiko tersebut. Selanjutnya yang kedua ada pembukaan resmi. Penampilan citra MOLBE sebagai pusat perbelanjaan dan hiburan termuka di wilayah tersebut. Dan yang terakhir membangun minat pengunjung untuk mengikuti rangkaian acara lainnya selama perayaan ulang tahun MOLBE berlangsung. Selanjutnya yang ketiga ada promosi acara. Melalui promosi yang terencana dengan baik di pihak acara perayaan ulang tahun MOLBE dapat mencapai tingkat kehadiran pengunjung yang tinggi, meningkatkan penjualan, serta membangun citra positif MOLBE sebagai pusat perbelanjaan yang menarik.
Selanjutnya yang keempat ada penampilan khusus. Dengan menghadirkan penampilan khusus yang berkualitas dan menarik, diharapkan dapat menambah daya tarik dalam rangkaian acara perayaan ulang tahun Mall B, serta meningkatkan citra Mall B sebagai pusat hiburan. Dan yang kelima ada perencanaan mengadakan food festival. Menarik minat pengunjung baru dan meningkatkan lalu lintas pengunjung ke Mall B selama periode perayaan ulang tahun. Dan yang terakhir ada meningkatkan penjualan dan pendapatan bagi tenan-tenan kuliner serta mall secara keseluruhan selama periode food festival. Dan yang terakhir yang keenam yaitu penawaran spesial. Dengan ini diharapkan penawaran spesial dapat memberikan nilai tambah bagi pengunjung, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mendukung kesuksesan perayaan ulang tahun Mall B secara berlangsung. Untuk yang selanjutnya ada expected benefit. Yang pertama ada meningkatkan daya tarik lebih banyak konsumen. Yang kedua membangun dan mempromosikan citra positif dari mall. Yang ketiga mengembangkan dan memperluas hubungan antara mall dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan kegiatan. Yang keempat meningkatkan pendapatan selama acara berlangsung dengan adanya bantuan dari tenan dan juga diskon promosi. Yang kelima meningkatkan peluang sponsorship. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyek organisasinya. Untuk organisasi acara ulang tahun Mall B diketuai oleh Fatima Azhara, Sekretaris Ulang Aromandani, dan Bendahara Sheila Marsiana. Untuk divisi-divisi pada acara ini, yang pertama ada divisi acara yang diketuai oleh Irsalina Isni dan 2 anggota lainnya. Untuk humas diketuai oleh Raikananta Nurania Maisha dan 2 anggota lainnya. Untuk yang ketiga ada divisi marketing yang diketuai oleh Safina Faridiana dan 2 anggota lainnya. Untuk selanjutnya ada divisi logistik yang diketuai oleh Raditya Eka dan 2 anggota lainnya. Dan yang terakhir ada sponsorship yang diketuai oleh Dava Agifari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jabatan tiap divisi dan job desk masing-masing. Ketua job desk mengawasi dan bertanggung jawab atas proyek yang berlangsung. Selanjutnya ada sekretaris, mempersiapkan dokumen administrasi dan dokumentasi untuk persetujuan kegiatan. Selanjutnya yang ketiga ada bendahara, mengatur dan mengawasi aliran dana proyek. Selanjutnya pada divisi acara, berkoordinasi dengan semua pihak terkait termasuk pembicara, sponsor, vendor, dan peserta acara. Ada humas, mengkomunikasikan secara bentuk informasi tentang organisasi baik kepada public client ataupun para investor. Selanjutnya ada marketing, merencanakan ide promosi event untuk menunjang keberhasilan suatu event. Selanjutnya ada logistik, mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan selama event berlangsung. Dan yang terakhir ada sponsorship, mencari dana dan menjalin kerjasama dengan baik pada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya di sini terdapat in-scope dan juga out-scope dari perayaan ulang tahun Mall B. Untuk in-scope-nya yaitu terdiri dari 1. Persiapan awal acara, 2. Pembukaan resmi, 3. Pameran dan promosi, 4. Perencanaan untuk mengadakan food festival, 5. Yaitu penampilan khusus dengan mengundang selebriti atau influencer, dan yang terakhir atau ke-6 ada penawaran spesial. Sedangkan untuk outscope perayaan ulang tahun Mall B sendiri yaitu mengadakan acara atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan perayaan ulang tahun. Berikutnya yaitu key deliverables dari perayaan ulang tahun Mall B. Yang pertama yaitu perayaan ulang tahun selesai sesuai dengan jadwal yang dibuat. Kedua, mendapatkan feedback yang positif untuk Mall B. Ketiga yaitu peningkatan citra Mall B. Dan yang keempat, peningkatan penjualan tenan. Selanjutnya yaitu High Level Time Scale, di mana pada fase ini terdapat 4 kegiatan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk perencanaan dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Untuk masa persiapan dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan November, dan pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan November. Sedangkan untuk evaluasi dilaksanakan juga pada bulan November. Selanjutnya ada high level budget. Pada perayaan ulang tahun Mall B mempunyai budget sebesar 500 juta dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sebesar 45 juta. Yang kedua, persiapan sebesar 150 juta. Yang ketiga, pelaksanaan sebesar 300 juta.
Dan yang keempat, evaluasi sebesar 5 juta. Selanjutnya, key project asumsi. Asumsi yang pertama, yaitu stakeholder mendukung acara ini. Kemudian, importance, yaitu dukungan stakeholder adalah kunci keberhasilan acara. Tanpa dukungan mereka, acara bisa terhambat. Stakeholder seperti sponsor, investor, pemerintah, dan mitra memberi legitimasi dan kredibilitas serta meyakinkan pihak lain untuk mendukung acara. Dan kemudian impact if false-nya, yaitu jika pernyataan dukungan palsu, reputasi penyelenggara tercoreng, kepercayaan peserta dan media menurun, dan sponsor bisa menarik dukungan. Ini dapat menyebabkan masalah legal dan kerugian finansial karena berkurangnya partisipasi dan pendapatan. Asumsi yang kedua yaitu sponsor mendukung acara ini dan akan memberikan pendanaan. Kemudian, importantnya yaitu pendanaan sponsor sangat penting untuk menutupi biaya operasional dan menjamin kelancaran acara. Dukungan sponsor juga memberikan legitimasi, menarik minat peserta dan pengunjung serta membantu promosi melalui jalur pemasaran mereka. Dan kemudian impact if false-nya yaitu akan terjadi masalah finansial karena kurangnya pendanaan, kredibilitas dan reputasi penyelenggara akan tercoreng, dan sponsor yang merasa ditipu bisa menuntut secara hukum. Nah, kepercayaan dan partisipasi pihak lain akan berkurang, menyebabkan penurunan pendapatan. Pernyataan palsu dapat menimbulkan konsekuensi serius seperti masalah keuangan, legal, reputasi, hingga kegagalan acara. Oleh karena itu, kejujuran dan transparansi sangat penting. Selanjutnya, key project risk. Yang pertama, risikonya yaitu kurangnya dukungan dari stakeholder. Kemudian ada probabilitas, yaitu proposal kurang menarik minat para stakeholder. Kemudian impact-nya yaitu akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya acara. Dan yang terakhir, mitigasinya yaitu membuat proposal dengan detail dan menarik sehingga dapat mempengaruhi stakeholder. Yang kedua, risikonya yaitu kurang sponsor. Kemudian probabilitasnya yaitu durasi untuk mempersiapkan acara tidak cukup. Kemudian impact-nya yaitu kurangnya pendanaan sehingga acara tidak dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Dan yang terakhir, mitigasinya yaitu menyebarkan dan mengajukan proposal lebih awal. Selanjutnya yaitu sukses kriteria. Yang pertama, perayaan ulang tahun selesai sesuai dengan jadwal yang tepat. Selanjutnya yang kedua, mendapatkan feedback yang positif untuk Mall B. Selanjutnya yang ketiga yaitu peningkatan citra Mall B. Selanjutnya yang keempat yaitu peningkatan penjualan tenan. Selanjutnya yaitu ada project charter sign off yang di-approve dan ditandatangani oleh Fatimah Zahra sebagai Ketua Pelaksana, Sela Marceliana sebagai Bendahara, Wulan Armadani sebagai Sekretaris, Rekanita Nurania Maisha sebagai Ketua Humas, dan Irsalina Isni sebagai Ketua Acara, yang ditandatangani pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2024. Selanjutnya yaitu ada stakeholder, ada CEO, CFO, COO, Marketing Manager, HR Manager, Leasing Manager, IT Manager, Maintenance Manager, Legal Advisor, Construction Contractor, Marketing Consultant, Security Service Provider, PR Consultant, Financial Auditor, dan kemudian yang terakhir yaitu ada tenan representatif. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.